Pemuda-muda Zhao Feng. Pagi, sama seperti langit menyala, sementara seluruh Sun Feather City masih tersembunyi dalam kegelapan sebelum fajar. Kota Bulu Matahari, klan keluarga Zhao. Kilatan, seorang remaja muda bereaksi berdasarkan insting, melepaskan selimutnya yang hangat dan nyaman, melompat dari tempat tidurnya dan mengenakan pakaiannya. Semua ini dilakukan dalam satu napas. Pada saat ini sebagian besar murid sekte keluarga dan bahkan beberapa pelayan, masih tidur. Anak muda ini berusia sekitar 13 hingga 14 tahun, dengan tubuh langsing dan wajah kekanak-kanakan. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia tetap tampan. Terutama matanya, mereka jernih dan penuh dengan keinginan bertarung. Hanya sedikit lebih lama dan aku bisa mencapai peringkat kedua dari jalan bela diri, maka aku akan membuat semua murid sekte keluarga Zhao lainnya tutup mulut. Nama orang muda ini adalah Zhao Feng. Setengah tahun yang lalu, dia datang dari keluarga Zhao Desa Daun Hijau, keluarga cabang samping, ke sekte keluarga Sun Feather Zhao, mengandalkan penampilannya yang luar biasa. Di cabang Daun Hijau, dia adalah seorang jenius untuk usianya dan merupakan orang pertama yang mencapai peringkat 1 dari jalur bela diri. Sejak saat itu, dia meninggalkan kehidupan manusia dan melangkah ke gerbang kultivasi. Pada saat itu, setiap orang tua di desa memuji bakatnya, mengatakan masa depannya tidak dapat diukur. Sekte keluarganya, orang tua, mereka semua memiliki harapan besar untuknya. Namun, hanya Zhao Feng yang tahu berapa kali lebih banyak upaya yang dia lakukan dibandingkan dengan rekan-rekannya, membuatnya menjadi jenius di desa Daun Hijau. Keluarga desa Daun Hijau, adalah salah satu cabang samping utama sekte keluarga Zhao. Setiap 5 tahun, akan ada 2 orang yang direkomendasikan ke sekte utama. Orang yang datang dengan Zhao Feng adalah Zhao Sue, seorang gadis yang mencapai peringkat 1 dari jalur bela diri hanya 2 bulan setelah dia. Setelah meninggalkan desa Daun Hijau, Zhao Feng penuh dengan keinginan bertarung, bertekad untuk pergi ke sekte utama keluarga Zhao dan memamerkan keahliannya. Namun, hanya setelah dia pergi ke sekte utama keluarga Zhao, dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Dalam hal populasi, keluarga Zhao Desa Daun Hijau hanya memiliki 100 orang, dengan hanya 7 hingga 8 orang yang seumuran dengannya. Namun, di keluarga utama Zhao, ada puluhan ribu orang, dan mereka menguasai sebagian besar tanah, tambang, dan sumber daya. Dibandingkan dengan keluarga Zhao di Desa Daun Hijau, keluarga ini 100 kali lebih besar. Tanda seru. Di cabang samping di Desa Daun Hijau, dia dianggap sebagai seorang yang berbakat, bahkan seorang jenius untuk beberapa orang. Namun, di sekte Zhao, dia dianggap sebagai salah satu pembudidaya tingkat terendah untuk usianya, murid luar yang rendah. Di sekte Zhao, ada banyak pemuda seusianya yang telah menembus peringkat kedua dari jalan bela diri. Bahkan ada beberapa yang berbakat, setelah menembus peringkat ketiga. Dan menurut beberapa rumor, beberapa jenius keluarga telah menembus ke peringkat keempat. Dihadapkan dengan kenyataan ini, Zhao Feng mulai menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Dia polos bodoh dan kecil dibandingkan. Juga, Zhao Sue, gadis cantik yang datang bersamanya dari desa Daun Hijau, dia perlahan menjadi jauh darinya setelah memasuki sekte Zhao. Dia juga semakin banyak berinteraksi dengan salah satu dari 3 murid teratas di antara murid luar. Melihat ke belakang, ketika Zhao Sue masih di desa Daun Hijau, dia memandangnya dengan kagum dan bahkan memujanya. Namun, pada saat itu, Zhao Feng hanya fokus pada kultivasi, dan mengabaikannya. Sejak saat itu, ia menjadi semakin putus asa dan berusaha lebih keras dalam kultivasinya setelah merasa putus asa. Dia bersumpah bahwa dia akan menempati posisi teratas di Sun Feather City di sekte Zhao. Kalau tidak, dia tidak akan pernah kembali ke desa Daun Hijau. Setelah mandi, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan kemudian berlari menuju bidang seni bela diri sekte keluarga. Zhao Feng mengambil setengah langkah dengan kedua tinju membawa angin, dan berlatih Flaming Metal Fist sekte Zhao. Flaming Metal Fist hanyalah seni bela diri inti, tetapi Zhao Feng berlatih dengan hati-hati, memolesnya dengan indah. Dalam istilah awam, seni bela diri biasa dibagi menjadi 5 kategori inti, rendah, tengah, tinggi, dan puncak. Seni bela diri inti, seni bela diri terendah, digunakan untuk memperkuat tubuh dan darah seseorang, kerusakan yang diberikan oleh mereka sangat terbatas. Biasanya, semakin tinggi peringkat seni bela diri, semakin tinggi kerusakan yang ditimbulkannya dan semakin baik untuk berkultivasi. Namun, dengan identitas cabang samping Zhao Feng, serta tidak memiliki bakat luar biasa, sangat sulit baginya untuk mempelajari seni bela diri dari peringkat yang lebih tinggi. Saya telah tinggal di peringkat 1 jalan bela diri untuk waktu yang lama. Namun, untuk menerobos ke peringkat 2, saya masih kekurangan waktu. Setelah berlatih sebentar, wajah Zhao Feng dihujani keringat, dan laju napasnya cepat.
Bakat Zhao Feng tidak dianggap buruk, alasan mengapa dia tidak bisa mengejar yang lain adalah karena dia tidak memiliki keterampilan bela diri dari peringkat yang lebih tinggi. Dia juga tidak kaya, seperti murid keluarga utama yang bisa membeli pil berharga untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Ada yang mengatakan beberapa murid Sekte Zhao akan menggunakan pil berharga ini sejak lahir untuk memperkuat tubuh mereka. Sebelum mencapai usia 10 tahun, mereka telah menembus peringkat 1 jalan bela diri, mendapatkan keuntungan tertentu dibandingkan dengan yang lain. Di garis start, Zhao Feng sudah terpisah terlalu jauh dari mereka. Setengah jam kemudian, matahari perlahan mulai terlihat. Di lapangan seni bela diri, beberapa murid Sekte Zhao perlahan tapi pasti datang, dan beberapa tertawa dan bermain satu sama lain. Namun, ketika visi mereka mendarat di Zhao Feng, mata mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan beberapa bahkan menunjukkan penghinaan. Sikap ini tidak hanya ditujukan pada Zhao Feng saja. Murid Sekte Zhao memandang rendah semua orang yang datang dari cabang samping. Di depan mereka yang datang dari cabang samping, mereka merasakan sejumlah kekuatan. Ketika Zhao Feng tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara datang bersiul dari belakang ini sapu kecil. Berhenti di sana, Pah. Sebuah tangan sekuat logam memukul bahunya dengan keras. Itu kamu. Zhao Feng kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Untungnya, keterampilan intinya bagus sehingga dia memantapkan dirinya. Orang yang datang adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Tubuhnya bugar dan berotot, dan alisnya tebal. Matanya memiliki nada main-main di dalamnya saat dia memandang rendah Zhao Feng yang baru saja memantapkan dirinya. Zhao Kun, apa artinya ini? Zhao Feng memiliki wajah penuh amarah dan ingin memukul Zhao Kun. Ketika Zhao Feng pertama kali datang ke Sekte Zhao, mereka berdua memiliki sedikit konflik. Ini karena Zhao Kun mengejek mereka yang datang dari cabang samping dan Zhao Feng tidak puas dengannya. Zhao Kun adalah orang yang membalas dendam pada setiap kesempatan yang memungkinkan, dan sejak saat itu, ketika dia menemukan Zhao Feng, dia akan mempermalukannya dalam segala hal. Zhao Kun, dengan kekuatanmu, jika kamu tidak dapat mengambil murid cabang samping ini dalam 10 gerakan, maka itu tidak akan keren. 10 gerakan. Zhao Kun sudah berada di puncak peringkat kedua dari jalan bela diri. Untuk melawan anak itu, saya pikir 3 gerakan sudah cukup. 3 gerakan. Jika mereka bertarung langsung, itu tidak akan semudah itu. Murid-murid di dekatnya berkata, siap untuk menonton pertunjukan. Kebanyakan orang tidak peduli dengan apa yang terjadi, jadi mereka berbicara tanpa menahan diri. 3 gerakan. Hahaha. Zhao Kun mengangkat kepalanya dan tertawa dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kalian semua meremehkanku, Zhao Kun. Untuk mengalahkan anak ini, aku hanya perlu 1 gerakan. Hanya perlu 1 gerakan. Para murid yang hadir memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. 1 gerakan. Alis Zhao Feng berkerut dan wajahnya berubah. Kemarahan di hatinya juga bangkit kembali. Dia dan Zhao Kun hanya memiliki perbedaan 1 peringkat di antara mereka. Jika Zhao Kun melakukannya dengan baik, mungkin dia bisa menang dalam 3 langkah. Itu benar. Namun, hanya 1 gerakan. Ini adalah penghinaan. Menghadapi mata Zhao Kun yang provokatif, Zhao Feng segera tenang dan berpikir, saya tidak bisa jatuh ke dalam perangkap ini. Bahkan jika saya hidup melalui 1 gerakan ini, dia masih akan mempermalukan saya setelahnya. Setelah berada di Sekte Zhao selama setengah tahun, Zhao Feng telah dipukuli beberapa kali dan telah belajar untuk menanggungnya. Saya cukup lelah dari latihan hari ini. Biarkan aku beristirahat beberapa hari, dan kemudian aku akan melawanmu. Wajah Zhao Feng tanpa ekspresi dan dia kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. Penampilannya memberi Zhao Kun yang seumuran jeda. Oke, nak, aku akan melepaskanmu hari ini, tapi lain kali kita bertemu, jangan lupakan pertempuran 1 langkah hari ini. Mata Zhao Kun memancarkan perasaan dingin dan licik. Pertempuran 1 langkah. Jantung Zhao Feng berpacu sekali lagi, dan berpikir sepertinya Zhao Kun tidak akan membiarkanku lolos. Saya harus segera mencapai peringkat kedua dari jalan bela diri. Hanya dengan begitu saya bisa melawan Zhao Kun. Hati Zhao Feng menegang sekali lagi. Setelah meninggalkan bidang seni bela diri, Zhao Feng kembali ke rumah. Sejak Zhao Feng berhasil memasuki sekte keluarga utama Zhao, orang tuanya juga mendapatkan sedikit ketenaran dan memasuki sekte Zhao. Ini seharusnya menjadi ketenaran orang tuanya. Namun Zhao Feng hanya merasa malu karena penampilannya di sekte Zhao mungkin membuat orang tuanya kecewa. Dia mungkin juga mengecewakan orang-orang dari generasi yang lebih tua yang memiliki harapan tinggi padanya di desa. Aku kembali. Seorang pria yang dalam dan tenang berjalan keluar. Itu adalah ayah Zhao Feng. Zhao Tianyang. Fenger, cepat datang dan makan. Ini adalah ibunya, Zhao Xi, yang memiliki ekspresi peduli di wajahnya saat dia mengeluarkan beberapa makanan dari dapur. Setiap kali Zhao Feng pulang, dia bisa merasakan kehangatan dan cinta di sini. Terima kasih Bu, ini rasanya enak sekali. Zhao Feng bergumam melalui mulutnya, yang penuh dengan makanan.
Ketika mereka makan, Zhao Tianyang dan Zhao Si tidak berbicara, seolah-olah ada sesuatu di pikiran mereka. Ayah, ibu, apa yang kamu? Zhao Feng melihat bahwa orang tuanya memiliki ekspresi serius dan tampak seolah-olah mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Zhao Tianyang dan Zhao Si saling memandang, dan kemudian mereka menghela nafas panjang. Biarkan aku mengatakannya, belum lama ini, tingkat sekte yang lebih tinggi mengirim beberapa orang dengan sebuah surat. Zhao Tianyang berhenti sejenak, tingkat sekte yang lebih tinggi. Zhao Feng tidak mengerti. Zhao Tianyang memiliki wajah serius dan berkata sekte sekarang telah membuat beberapa aturan baru. Jika pemuda cabang samping tidak dapat menembus ke peringkat 2, mereka tidak akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kontes perdebatan keluarga. Jika, sebelum usia 15 tahun, mereka tidak dapat mencapai peringkat ketiga, mereka akan dikirim kembali ke cabang mereka. Apa? Jantung Zhao Feng berhenti sejenak dan wajahnya berubah drastis. Kompetisi sparring keluarga adalah di mana semua pemuda berjuang untuk memamerkan keterampilan mereka. Orang-orang yang menang akan mendapatkan hadiah yang kaya dan memiliki kesempatan untuk menjadi murid batiniah, yang akan dilatih sepenuhnya oleh keluarga. Dengan demikian, kompetisi perdebatan keluarga adalah kesempatan untuk berubah menjadi naga dari ikan untuk murid luar. Jika mereka kehilangan kesempatan untuk masuk, itu dianggap sama dengan dibuang oleh sekte. Dan aturan yang membuat hati Zhao Feng dingin adalah yang terakhir, sebelum usia 15, mereka yang tidak mampu mencapai peringkat ketiga dari jalur bela diri, akan dikirim kembali ke keluarga cabang. Tidak, ini tidak mungkin benar. Suara Zhao Feng lembut, dan kedua tangannya mengepal. Dia dan orang tuanya tidak akan memiliki wajah untuk dikirim kembali ke desa daun hijau. Aturan ini hanya ditetapkan untuk murid cabang samping. Ibunya Zhao Qi memiliki ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Ibu, ayah, tidak apa-apa. Saya akan berlatih lebih keras lagi dan mencapai peringkat kedua dari jalan bela diri sebelum kompetisi sparring keluarga. Zhao Feng mengatupkan giginya dan berkata sambil gemetar. Masih ada 2 bulan lagi, dan untuk mendaftar, Anda harus mendaftar sebulan sebelumnya. Untuk menerobos ke peringkat 2 dalam sebulan mungkin tidak mudah. Zhao Tiantang menggelengkan kepalanya. Hanya waktu sebulan, mata Zhao Feng redup seolah-olah dia jatuh ke dalam kegelapan. Jika ada 2 bulan tersisa, dan dia menggandakan usahanya, ada peluang keberhasilan 20 hingga 30%. Namun untuk terobosan dalam sebulan, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Setelah berdiam diri untuk waktu yang lama, Zhao Si menyeka sudut matanya dan berbicara dengan lembut. Fenger, tidak masalah jika kamu gagal, kamu masih membuat kami bangga. Yang paling akan terjadi adalah kita kembali ke desa daun hijau dan menjalani kehidupan normal. Ya, jika kita kembali ke Greenleaf Village, kamu akan tetap menjadi yang paling berbakat di sana. Aku lebih suka kamu menjadi kepala ayam daripada ekor phoenix. Zhao Tianyang mengangguk setuju. Menjadi orang tua, mereka lebih suka anak-anak mereka aman, bahkan jika hidup mereka normal. Kembali ke desa daun hijau. Tidak, Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan marah. Aku tidak akan kembali ke desa daun hijau untuk menjalani kehidupan normal. Dia pernah bersumpah, untuk tampil baik, dapatkan tempat di Sekte Zhao dan di Sun Feather City, dan miliki tanahnya sendiri. Hatinya mendambakan peringkat ke-9 dari jalan bela diri dan tanah yang terletak di luar dunia luar. Bagaimana saya bisa rela kalah dan kembali dengan cara ini? Zhao Feng menahan diri untuk tidak menangis, berteriak, dan hanya berlari keluar rumah. Fenger, jangan keras kepala, orang tuanya memanggil. Ledakan. Tiba-tiba, guntur dan kilat melolong di langit dan hujan mulai turun di luar. Zhao Feng menyimpan keputusasaan di dalam hatinya, melolong kembali ke langit dan berlari ke dalam hujan. Pada saat ini, kilat bersinar di mana-mana, membuat wajah Zhao Feng bersinar. Tidak baik, Zhao Feng merasakan tekanan yang mengarah padanya, jadi, saat dia mendongak, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Sejak lahir, dia belum pernah melihat kilat seperti itu, berdempetan rapat, seperti jaring laba-laba. Pada saat yang singkat itu, petir di atas sepertinya berada di bawah semacam kekuatan, yang menyebabkan dimensinya retak. Garis hitam datang dari luar angkasa. Itu melewati kilat dan menyebabkan riak indah muncul yang tampak seperti mimpi. Tidak mungkin membayangkan apa itu garis hitam, bahkan bisa mengabaikan kekuatan petir. Zhao Feng merasa kakinya mati rasa, rambut dan pakaiannya menjadi hitam, dan guntur berdering di telinganya tanpa henti. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ini adalah, wajahnya putih, melihat ke bawah kakinya dia melihat kelereng hitam yang aneh, seperti bola mata. Item inilah yang menyebabkan garis hitam. Ping, peng, kelereng seperti mata itu tampak seperti memiliki kehidupan, mengeluarkan suara berdebar saat menatap Zhao Feng tepat di mata. Namun, dentuman bola mata itu tampak sinkron dengan jantungnya sendiri, membuat Zhao Feng merasa bersahabat. Pada saat ini, dia merasakan semacam pemanggilan.
Apakah item ini memiliki kehidupan? Dia menahan napas, siap untuk tanda-tanda bahaya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, marmer seperti bola mata berubah menjadi bayangan saat ditembakkan ke mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng berteriak dan kemudian pingsan. Sebelum dia pingsan, dia hanya punya satu pikiran, aku kacau, mataku telah dibutakan. Pertempuran satu gerakan. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, Zhao Feng mulai sadar kembali, tetapi dia tidak bisa merasakan tubuhnya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah rasa sakit yang berasal dari mata kirinya. Mata kiri, Zhao Feng menjadi dingin, dan tiba-tiba teringat apa yang terjadi. Sebelum dia pingsan, kelereng berbentuk bola mata aneh itu menusuk tepat ke mata kirinya. Jika tidak ada kecelakaan, mata kiriku mungkin telah dibutakan dan mungkin bisa dibandingkan dengan naga bermata satu yang jelek dan mengamuk itu. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Zhao Feng memiliki keinginan untuk menangis. Ada suara yang mirip dengan detak jantung, memberikan perasaan akrab dan baik, bergema dari mata kiri, yang telah tertusuk. Astaga, dia memikirkan mata kirinya dan pada saat itu, kesadarannya menyatu dengan mata kirinya. Ledakan, otaknya tiba-tiba bergetar dan kesadaran Zhao Feng masuk ke dimensi gelap gulita. Tempat ini adalah, Zhao Feng takut akan hal yang tidak diketahui, dan melihat tempat aneh seperti itu benar-benar di luar pengetahuannya. Kesadarannya tertarik oleh cahaya hijau samar yang dipancarkan dari pusat tempat yang gelap gulita. Cahaya hijau samar itu tampak begitu misterius, dan sangat dalam. Perlahan-lahan berputar, seolah-olah telah bertahan dari zaman kuno hingga sekarang, memberi orang perasaan hidup dan keabadian. Kesadaran Zhao Feng sepenuhnya diserap olehnya, dan begitu terserap sehingga dia tidak akan terbangun, tidak sampai langit menjadi tua atau ketika dimensi dihancurkan. Yang kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Desahan yang menyertainya tampak begitu kuno dan menyedihkan. Itu bergema di sekitar area yang gelap gulita, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno itu sendiri. Siapa di sana? Kesadaran Zhao Feng bergoyang, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia mengamati daerah itu tetapi tidak bisa melihat siapapun. Suara itu sepertinya berasal dari ruang itu sendiri. Ada jiwa di alam semesta yang sangat selaras denganku. Apakah ini takdir? Suara misterius itu berkata pada dirinya sendiri. Siapa di sana yang menyelinap? Zhao Feng menekan rasa takutnya dan berteriak. Untuk melanjutkan garis keturunan mata saya, Anda akan memerintah semua orang, mengendalikan setiap balapan. Anda anak muda yang beruntung, jangan mengecewakan saya. Area gelap gulita tiba-tiba mengeluarkan kesadaran kuno, yang kemudian menghilang. Semuanya tetap tenang. Zhao Feng menarik napas panjang, tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih banyak, perasaan menyakitkan datang dari mata kirinya. Di dalam ruangan, sinar matahari yang menyengat masuk melalui jendela. Mataku! Zhao Feng menjerit dan mencengkeram mata kirinya yang sekarang bengkak merah dan terbakar rasa sakit. Pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba terbangun kembali ke dunia nyata. Ini adalah kamarnya. Zhao Feng berbaring di tempat tidur, dan tubuhnya masih memiliki potongan hangus sejak dia disambar petir. Pada saat ini, rasa sakit yang berasal dari mata kirinya membuatnya berkeringat dan berguling-guling di dalam ruangan. Itu bagus bahwa, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu akhirnya memudar. Mataku! Zhao Feng memiliki wajah penuh kekhawatiran, dan perlahan-lahan melonggarkan cengkeraman di sekitar mata kirinya. Ia yakin mata kirinya masih bisa melihat cahaya. Namun, ketika mata kirinya melihat sinar matahari pertama, luka bakar yang kuat di matanya membuatnya menyipitkan mata, tetapi itu masih membuat Zhao Feng menghela nafas. Mata kirinya akhirnya beradaptasi dengan sinar matahari dan akhirnya bisa melihat dunia luar. Namun, hal yang terjadi setelahnya membuat Zhao Feng terkejut. Pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah menjadi satu dari puluhan ribu warna yang berbeda. Penglihatan mata kirinya membuat segalanya tampak sangat jelas dan indah. Zhao Feng bahkan melihat partikel di udara, yang tentu saja tidak bisa dilihat oleh penglihatan normal. Dia bahkan dengan jelas melihat semut di pohon yang berjarak 100 meter, dan pembuluh darah di daun. Apa yang sedang terjadi? Mata kiriku bahkan bisa. Zhao Feng memikirkannya setelah shock berlalu dan mengungkapkan beberapa kebahagiaan di wajahnya. Dia yakin bahwa mata kirinya telah mengalami serangkaian perubahan dan setidaknya 10 kali, atau lebih kuat dari mata aslinya. Zhao Feng mengeluarkan cermin dan melihatnya dari dekat, ukuran mata kirinya sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bagian tengah matanya lebih gelap dari aslinya. Dan ketika dia sepenuhnya menggunakan mata kirinya, bola matanya akan memancarkan cahaya hijau yang redup. Perubahan ini, meskipun tidak terlalu jelas, mempercepat detak jantung Zhao Feng. Apakah mata misterius itu menyatu dengan mata kiriku? Hati Zhao Feng senang tetapi juga khawatir pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari kamarnya.
Fenger, kamu tidak bangun selama 1 hari 1 malam, jangan membuatku merasa khawatir. Zhao Xi melihat bahwa putranya baik-baik saja dan sangat bahagia. Ibu, aku baik-baik saja. Saya bahkan mungkin beruntung dari bencana ini. Zhao Feng tertawa, namun, wajahnya segera berubah. Tunggu. Ibu, katamu, bahwa aku tidak sadar selama 1 hari 1 malam. Ya, hari itu kamu disambar petir, tetapi sang alkemis mengatakan bahwa kamu tidak sadarkan diri. Zhao Xi menyeka matanya dan merasa takut dengan apa yang mungkin terjadi. Ketika mereka berbicara, perut Zhao Feng menggeram, baru saat itulah dia merasakan lapar. Datang, aku akan membuatkanmu makanan untuk dimakan. Zhao Xi pergi ke dapur dan sibuk berkeliling. Pada saat ini, Zhao Feng terus menggunakan mata kirinya untuk mengamati segala sesuatu dan merasa bahwa tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang paling jelas adalah kecepatan reaksinya. Ketika mereka sedang makan, mata Zhao Feng mendarat di atas seekor lalat. Mata kirinya melihat jalur terbang lalat, dia bahkan bisa membedakan jenis kelaminnya dan dia juga melihat garis-garis di sayapnya. Astaga, dia melambaikan sumpitnya berdasarkan insting. Tiba-tiba, dengungan itu berhenti. Hahaha, Zhao Feng melihat lalat yang terbunuh oleh sumpitnya dan tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Itu terasa bagus. Itu terasa sangat bagus. Karena mata kirinya, kecepatan reaksi dan indera Zhao Feng jauh melampaui orang normal. Setelah makan, Zhao Feng merasa penuh energi sehingga dia berjalan menuju bidang seni bela diri. Dia punya firasat, bahwa perubahan di mata kirinya mungkin bisa mengubah hidupnya. Mata kirinya mengeluarkan desisan panas dan setelah itu, juga mengeluarkan peh. Suara detak jantung. Dia tidak tahu bahwa ketika bola mata misterius itu bergabung dengannya, garis keturunan dan tubuhnya perlahan berubah. Bidang seni bela diri. Zhao Feng sama seperti biasanya dan mulai berlatih seni bela diri inti tinjunya. Hahaha, Zhao Feng, Anda akhirnya di sini. Saya pikir Anda akan menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkang Anda. Sebuah tawa datang dari sisi lain dari bidang seni bela diri. Sial, Zhao Feng berkata orang pembawa sial di dalam hatinya dan kemudian menatap Zhao Kun yang berotot, yang mengambil langkah besar saat datang. Dia kemudian ingat pertempuran 1 langkah dengan Zhao Kun. Dengan tawa Zhao Kun, banyak murid sekte di bidang seni bela diri datang berkumpul. Sepertinya itu tidak bisa dihindari. Zhao Feng hanya bisa berjalan. Zhao Feng, bersiaplah. 1 gerakan. Aku hanya perlu 1 gerakan untuk membuatmu jatuh. Tubuh besar Zhao Kun tampak seperti harimau dan ditekan ke arah Zhao Feng. Begitu kata-katanya selesai, menggunakan sikap yang aneh, kedua tangan dan tubuhnya berkontraksi, lalu seperti ular berbisa, memberikan perasaan gelap dan menyeramkan. Zhao Feng merasa kedinginan, seolah-olah dia dikunci oleh ular berbisa. Hoa, itu adalah seni bela diri peringkat tinggi 13 perubahan dari ular beracun. Dari kerumunan terdengar teriakan gembira dari seseorang yang mengenali gerakan Zhao Kun. Seni bela diri peringkat tinggi, bagaimana ini mungkin? Sebagian besar murid peringkat 2 hanya bisa pergi ke perpustakaan seni bela diri dan mendapatkan seni bela diri peringkat menengah, bagaimana mungkin Zhao Kun mendapatkan peringkat tinggi? Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi kakek Zhao Kun adalah salah satu tetua sekte. Tidak heran Zhao Kun memiliki kepercayaan diri untuk menang dengan 1 gerakan, itu karena dia telah mempelajari 13 perubahan ular beracun. Para murid di sekitar area itu semua merasa kedinginan, bahkan beberapa dari mereka yang kultivasinya melebihi Zhao Kun memberinya tatapan serius. Ini adalah keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Zhao Feng menarik napas dingin. Di sekte Zhao, murid di bawah peringkat 4 dari jalan bela diri hanya bisa belajar seni bela diri peringkat rendah atau menengah. Adapun Zhao Feng, karena dia bahkan belum mencapai peringkat kedua dari jalan bela diri, dia tidak bisa memasuki perpustakaan seni bela diri sekte, jadi dia bahkan tidak bisa belajar seni bela diri peringkat rendah. 13 perubahan ular beracun adalah keterampilan seni bela diri peringkat tinggi, dan kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seni bela diri peringkat rendah dan menengah, belum lagi seni bela diri peringkat inti. Pada saat ini, tangan Zhao Kun yang bergerak bahkan memberi Zhao Feng tekanan besar, seolah-olah dia hanya perlu bergerak dan ular berbisa itu akan menyerang. Tidak heran Zhao Kun memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkanku dalam 1 gerakan. Jantung Zhao Feng berpacu, karena dia tahu bahwa, dalam keadaan normal, dia tidak bisa mengambil 1 gerakan pun dari keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Dan bahkan kemudian, kultivasi Zhao Kun lebih tinggi dari miliknya dengan 1 peringkat. Pah. Di bawah tekanan, Zhao Feng merasakan mata kirinya bergerak, ini memberinya perasaan bersemangat. Zhao Feng sekarang menempatkan semua kekuatannya ke mata kiri dan menetapkan target pada Zhao Kun. Tidak ada yang menyadari bahwa, pada saat ini, mata kiri Zhao Feng memancarkan cahaya hijau samar. Astaga, Zhao Feng merasa seperti dia telah masuk ke mode supervisi.
Dalam penglihatannya, tubuh Zhao Kun membesar, dan setiap perubahan, termasuk laju pernapasan, detak jantung, otot-otot tubuh, pembuluh darah, semuanya terlihat dengan mata kirinya. Dan pada saat itu, dunia tampak melambat berkali-kali. Namun, kecepatan dunia tidak melambat. Perubahannya adalah kecepatan reaksi Zhao Feng sendiri. Di bawah tekanan, hati Zhao Feng terasa sangat damai dan tenang. Lawannya, Zhao Kun, mendapat getaran yang tidak diketahui dan merasa seolah-olah semua rahasianya telah terlihat. Perubahan ketiga dari ular beracun. Zhao Kun memiliki wajah penuh keremangan dan menggunakan serangan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya seperti ular berbisa, dan seperti kilat, memiliki kecepatan dan kekuatan yang ekstrim. Astaga, dalam sekejap, dua jari Zhao Kun menyatu, dan seperti gigi ular berbisa, menebas di udara saat mereka menusuk ke arah Zhao Feng. Sangat cepat, banyak murid sekte berpikir. Banyak pemuda dari peringkat kedua dari jalan bela diri bahkan tidak berhasil melihat bagaimana Zhao Kun bergerak. Tepat saat gigi Zhao Kun seperti jari hendak mengenai Zhao Feng. Tiba-tiba, tinju yang kuat meninju udara, mengenai lengan Zhao Kun, membuatnya jatuh. Apa yang terjadi? Zhao Kun merasakan pikirannya bergidik saat tubuhnya menjadi kaku karena shock, lengannya menjadi mati rasa. Jari-jarinya, yang hanya setengah inci dari dada Zhao Feng, tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Suara mendesing. Perut Zhao Kun tiba-tiba terasa sakit saat dia dikirim terbang keluar dengan teriakan. Apa yang terjadi? Semua murid berteriak kaget. Satu gerakan, kamu kalah. Menerobos ke peringkat dua jalan bela diri. Satu gerakan, kamu kalah. Zhao Feng memiliki ekspresi keterkejutan dan kegembiraan yang sulit untuk ditutup-tutupi. Saya menang, dan aku menang dalam satu gerakan. Sebelum pertempuran, karena perubahan pada mata kirinya, Zhao Feng yakin bahwa dengan mengandalkan kecepatan reaksi dan penglihatannya, dia akan dapat memblokir salah satu gerakan Zhao Kun, dan jika digunakan dengan baik, dia dapat memblokirnya. Lebih dari 10 gerakan, namun, hasilnya jauh dari harapannya. Serangan Zhao Kun sangat cepat untuk beberapa pengamat, tetapi di bawah mata kirinya, semua gerakannya sejelas siang hari. Dan ketika mata kiri diaktifkan dengan kemampuan maksimalnya, Zhao Feng merasa bahwa gerakan lawan tampak lambat dan kikuk. Dia tercengang karena dia melihat kesalahan dalam keterampilan Zhao Kun. Kesalahan dalam seni bela diri peringkat tinggi. Zhao Feng juga tidak mengerti, bagaimana dia bisa melihat kesalahan lawan dengan begitu mudah. Mungkin karena lawan belum sepenuhnya memoles skillnya. Akhirnya, Zhao Feng bereaksi berdasarkan insting, seperti yang dia lakukan dengan lalat, dan memberikan pukulan mematikan kepada lawan, yang memungkinkannya untuk menang dalam satu gerakan. Semua murid di bidang seni bela diri terkejut. Apa aku salah lihat? Yang kalah adalah Zhao Kun. Kamu benar, orang yang kalah adalah Zhao Kun. Semua murid Zhao membuka mata lebar-lebar dan memasang wajah aneh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa kalah dari orang ini? Zhao Kun memiliki wajah bertanya. Ya, dia kehilangan begitu tiba-tiba dia tidak mengerti. Pada saat ini, ekspresi wajah Zhao Feng dan Zhao Kun sebanding. Itu secara tidak sengaja. Ketika murid-murid Zhao melihat ekspresi wajah Zhao Kun, mereka mengerti. Setelah ini dikatakan, mereka semua mulai setuju. Kamu benar, keberuntungan anak-anak ini pasti terlalu bagus, dia menang secara tidak sengaja. Keberuntungannya pasti terlalu bagus. Kerumunan menyetujui alasan kemenangan Zhao Feng. Keberuntungan, mungkin. Zhao Feng tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Anak, tetap di sana. Zhao Kun mencengkeram perutnya saat dia perlahan berdiri di hadapannya, dengan cara yang gelap, berkata, Zhao Feng. Anda hanya beruntung sebelumnya, itu sebabnya Anda menang. Ayo bertarung lagi. Bertarung lagi. Zhao Feng mengerutkan alisnya dan menatap Zhao Kun. Pertama, kamu terluka. Kedua, saya tidak punya waktu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik ke sudut di bidang seni bela diri dan meninggalkan sekelompok murid dengan wajah tercengang. Bajingan, setelah saya sembuh, saya akan menyempurnakan 13 perubahan ular beracun saya, lalu saya akan melawan Anda. Zhao Kun memiliki wajah marah saat dia kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. Melihat kembali pertarungan, Zhao Kun punya alasan sendiri mengapa dia kalah, dan ada 3 alasan utama. Pertama, dia memandang rendah lawannya. Kedua, dia baru mempelajari 3 jurus pertama dari 13 perubahan ular beracun, dan masih banyak kesalahan yang belum disempurnakan. Ketiga, Zhao Feng terlalu beruntung. Di sisi lain bidang seni bela diri, Zhao Feng mulai berlatih. Alasan aku bisa memenangkan pertarungan terakhir terutama karena Zhao Kun terlalu meremehkanku, serta fakta bahwa dia belum menyempurnakan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, yang membuatku salah. Zhao Feng tahu jawabannya di dalam hatinya. Zhao Kun pasti tidak akan bersikap lunak padanya di pertarungan berikutnya,
dan jika dia menyempurnakan 3 kesalahan gerakan pertama 13 perubahan ular beracun, maka Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang lagi. Itu karena perbedaan antara peringkat 1 dan peringkat 2 dari jalur bela diri terlalu besar. Jalan bela diri memiliki total 9 peringkat, 3 peringkat pertama dikenal sebagai peringkat kekuatan. Peringkat kekuatan adalah tentang mendapatkan lebih banyak kekuatan dan meningkatkan fondasi seseorang. Jadi peringkat 1 dan peringkat 2 dari jalur bela diri memiliki perbedaan sekitar 100 kg dalam hal kekuatan. Itu sebabnya, dalam kondisi normal, menjadi peringkat 1 dan mengalahkan peringkat 2 dari jalur bela diri sangat mengejutkan, terlebih lagi untuk menang dengan 1 langkah. Poin kuncinya adalah tetap meningkatkan kekuatanku. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih Flaming Metal Fist lagi. Langkah pertama, langkah kedua, titik. Langkah ketiga, Flaming Metal Fist tampak sehalus air, lebih halus dari sebelumnya. Hah! Saat Zhao Feng menyelesaikan gerakannya, dia memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Flaming Metal Fist memiliki total 32 gerakan, dan dia sekarang bisa menyelesaikannya dalam satu nafas, kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, kekuatan gerakannya juga meningkat. Setelah menyelesaikan gerakannya, dia merasa darahnya mengalir lebih baik dan lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah terbakar. Pada saat yang sama, detak yang datang dari mata kirinya menjadi lebih jelas. Zhao Feng menutup matanya dan kesadarannya berinteraksi dengan dimensi gelap gulita. Di tengah dimensi, ada lampu hijau samar. Pada awalnya, lampu hijau redup memiliki radius sekitar 60 cm, dan sangat redup. Namun sekarang, panjang dan kecerahan lampu hijau samar itu tampaknya telah meningkat. Mungkinkah, apakah kemampuan mata kiri terkait langsung dengan kekuatanku sendiri? Zhao Feng menebak dalam hatinya. Perubahan pada mata kirinya memberinya kesempatan untuk mengubah takdirnya. Pertama, itu membuatnya mengalahkan Zhao Kun. Kedua, ketika dia melatih gerakannya menjadi sangat halus. Lagi, mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia mulai berlatih Flaming Metal Fist lagi. Kecepatan gerakan Zhao Feng menjadi lebih cepat, dan gerakannya mulai terhubung dengan sempurna satu sama lain. Setelah berlatih untuk ketiga kalinya, kecepatannya sudah menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan kerusakannya juga meningkat banyak. Melalui pernapasannya, dia merasakan darahnya bersirkulasi lebih baik dan bagian-bagian tubuhnya yang sebelumnya tidak dapat dikeraskan juga mulai menjadi lebih kuat. Pada kecepatan ini, saya hanya perlu beberapa hari lagi untuk menerobos ke peringkat kedua dari jalan bela diri. Zhao Feng merasa bahwa peningkatannya sangat jelas. Dia berlatih sampai malam dan kemudian menyeka keringatnya dan kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, dia masih memikirkan perubahan pada mata kirinya. Untuk melanjutkan garis keturunan mata saya, Anda akan memerintah semua orang, mengendalikan setiap balapan. Anda anak muda yang beruntung, jangan mengecewakan saya. Dia ingat suara yang datang dari dimensi gelap gulita sebelum dia pingsan. Mata ini mungkin berasal dari keberadaan seperti dewa kuno, dan secara tidak sengaja, menyatu dengan mataku sendiri. Zhao Feng berasumsi, bahkan di malam hari, ketika dia membuka matanya, dia masih bisa melihat semua yang ada di luar. Kegelapan malam hampir tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Matanya masih melihat burung-burung yang berada beberapa mil jauhnya. Zhao Feng berbaring di tempat tidurnya di malam hari dan merasakan mata kirinya melepaskan desisan panas, yang menyatu dengan darahnya. Di bawah perasaan aneh ini, Zhao Feng tertidur. Pagi kedua, Zhao Feng bangun, mengulurkan 4 anggota tubuhnya dan pergi berlatih di halaman kecil. Pekarangan ini terlalu tua, dan lingkungannya buruk. Ketika saya lebih kuat, saya pasti akan membiarkan orang tua saya tinggal di dalam pekarangan besar. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Dengan cepat, dia mulai berlatih 32 gerakan Flaming Metal Fist. Tinju membawa angin dan sekarang berisi kekuatan ekstrim. Begitu Zhao Feng melemparkan beberapa pukulan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Di antara napasnya, darahnya mengamuk dan mengeluarkan aura kekuatan. Setiap pukulan mengandung setidaknya 200.250 kg kekuatan. Apa? Zhao Feng terkejut, dan kedua tinjunya terbakar di 2 titik lampu merah. Salah satu pukulan mengenai pohon besar di depannya, dan sebuah cabang, setebal kepalan tangan, patah berkeping-keping. Tidak, ini jelas bukan kekuatan peringkat 1, mungkinkah? Jantung Zhao Feng melonjak. Untuk membuktikan pikirannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengerahkan semua kekuatannya ke dalam satu langkah. Tanah bergetar dan lapisan bumi runtuh, meninggalkan jejak kaki Zhao Feng sedalam setengah inci ke dalam tanah. Ekspresinya berubah bahagia, lalu salah satu telapak tangannya membentur batu seberat setidaknya 30 kg, dan memecahkannya menjadi beberapa bagian. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh peringkat pertama dari jalur bela diri. Peringkat 2 dari jalur bela diri. Saya telah menembus ke peringkat 2 dari jalur bela diri.
Zhao Feng memejamkan matanya dan mulai merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya. Dia pertama kali berpikir bahwa menembus ke peringkat 2 setidaknya akan memakan waktu beberapa hari, tetapi tidak menyadari bahwa dia berhasil menembus hanya setelah tidur 1 malam. Kesadarannya masuk ke dalam mata kirinya. Di sana, Zhao Feng menemukan bahwa cahaya hijau samar kini telah meluas dari sekitar 60 cm menjadi 67 cm. Dia merasa energinya lebih baik dari sebelumnya dan juga memiliki perubahan berbeda yang tidak bisa dijelaskan. Zhao Yijian, setelah menerobos ke peringkat kedua dari jalan bela diri, saya tidak akan berada di bawah lagi, dan saya juga akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kontes perdebatan keluarga. Zhao Feng sangat bersemangat, tetapi segera menjadi tenang. Jalur bela diri memiliki 9 peringkat, dan setiap peringkat lebih sulit dicapai daripada yang sebelumnya, mirip dengan piramida. Semua orang tahu bahwa 3 peringkat pertama dikenal sebagai pangkat kekuatan, mereka juga dikenal sebagai pembelajar bela diri. Pelajar bela diri menggunakan kekuatan untuk memperkuat tubuh mereka untuk memberikan dasar yang kuat untuk alam selanjutnya. Meskipun pelajar bela diri sangat rendah, karena hanya dianggap telah memasuki gerbang seni bela diri, untuk berkultivasi ke puncak peringkat ketiga tidak boleh dipandang rendah karena seseorang akan memiliki setidaknya 400 kg kekuatan. Mereka yang lahir dengan bakat yang lebih baik bahkan bisa memiliki kekuatan lebih dari 500 kg. Mereka bisa mencabik-cabik harimau dan menghancurkan beruang dengan tangan kosong. Meskipun Zhao Feng baru saja menembus peringkat kedua, dia memiliki kekuatan sekitar 250.300 kg, yang jauh di luar kemampuan orang normal. Jika disertai dengan keterampilan bela diri yang kuat, puluhan orang normal bahkan tidak akan bisa menghubunginya. Jika saya bisa mencapai peringkat ketiga dari jalan bela diri, dan memiliki kekuatan sekitar 350.400 kg, kekuatan keseluruhan saya setidaknya akan berlipat ganda. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Tentu saja, hal yang dia dambakan adalah peringkat keempat dari jalan bela diri. Peringkat 4 hingga 6 dari jalan bela diri dikenal sebagai peringkat akumulasi. Mereka juga dikenal sebagai seniman bela diri. Mereka adalah seniman bela diri sejati. Setelah memasuki ranah ini, seniman bela diri tidak hanya memiliki tubuh dan darah yang kuat. Mereka juga bisa memperkuat organ mereka dan menggunakan kekuatan-kekuatan batin, yang melampaui serangan otot murni. Begitu mereka mencapai seniman bela diri, mereka akan meninggalkan alam orang-orang duniawi dan memasuki tingkat yang lebih tinggi. Kembali ke desa daun hijau, Zhao Feng memiliki keinginan untuk menjadi seniman bela diri sejati, dan memasuki sekte Zhao telah membuat mimpi ini selangkah lebih dekat. Setelah dia memasuki peringkat kedua dari jalur bela diri, Zhao Feng segera memberitahu orang tuanya. Peringkat kedua dari jalur bela diri. Ayahnya Zhao Tianyang dan ibunya Zhao Xi sama-sama terkejut tetapi menghela napas dalam-dalam. Karena Zhao Feng mampu mencapai peringkat kedua pada usia ini tanpa menggunakan bantuan dari luar, bakatnya bisa dikatakan lebih baik daripada beberapa orang. Yang harus kamu lakukan selanjutnya selama 2 bulan ke depan adalah mempersiapkan kontes perdebatan keluarga. Kami tidak membutuhkan Anda untuk melakukannya dengan sangat baik, hanya saja jangan kehilangan muka. Zhao Tianyang mengungkapkan senyum bahagia. Zhao Xi juga tersenyum senang. Untuk Zhao Feng mencapai langkah ini, mereka sangat senang dan tidak memiliki harapan yang lebih tinggi. Namun, target Zhao Feng tidak terbatas hanya pada ini. Dia ingin menjadi seniman bela diri sejati, bahkan mungkin mencapai puncak seni bela diri. Setelah menembus peringkat kedua, statusku di dalam sekte sekarang lebih tinggi dan aku memiliki hak untuk memasuki lantai pertama dari perpustakaan seni bela diri. Sekte perpustakaan seni bela diri berisi banyak keterampilan seni bela diri yang berbeda. Memikirkan hal ini, Zhao Feng segera pergi ke perpustakaan seni bela diri. Kakak Feng. Di tengah jalan, suara yang sedikit terkejut dari seorang gadis menghentikannya. Suara gadis muda itu terdengar familiar dan terasa nyaman untuk didengarkan. Tubuh Zhao Feng menjadi kaku. Dari sisinya datang seorang anak laki-laki dan perempuan yang usianya tidak terlalu tua. Laki-laki itu berpakaian ungu, memiliki alis tebal, punggung tinggi lurus dan ketajaman di matanya. Kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ketiga, murid-murid lain di sekitar mereka merasakan tekanan yang dia keluarkan. Dia adalah murid peringkat ketiga sekte dari murid luar Zhao Yijian. Orang-orang di sekitar mereka berseru, dengan wajah penuh kekhawatiran dan ketakutan. Yang datang bersama Zhao Yijian adalah seorang wanita muda berbaju putih, yang usianya sama dengan Zhao Feng, sekitar 13 atau 14 tahun, dia memiliki wajah cantik yang jernih. Adik Sue, Zhao Feng menatap gadis berpakaian putih dan mulutnya tanpa sadar melengkung menjadi senyum mengejek. Gadis di depannya adalah orang yang memasuki sekte bersamanya setengah tahun yang lalu, Zhao Sue. Kembali di Greenleaf Village, Zhao Sue adalah penggemar beratnya. Namun, setelah mereka memasuki sekte Zhao, mereka menjadi jauh satu sama lain, mereka hampir menjadi orang asing sekarang.
Setelah Zhao Sue memasuki Sekte Zhao, menggunakan kecantikannya, dia dengan cepat menjadi teman baik dengan Zhao Yijian, yang menduduki peringkat ketiga dari murid luar, dan kemudian, dengan menggunakan koneksinya, dia mencapai jalur bela diri kedua setengah bulan yang lalu. Pada saat ini, Zhao Sue mengatakan sesuatu kepada Zhao Yijian. Oke, tapi jangan lama-lama. Zhao Yijian menganggukkan kepalanya dan mencondongkan tubuh ke samping, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Zhao Feng. Zhao Sue berjalan di depan Zhao Feng dan, dengan cara yang rumit, dan dengan sedikit menghela nafas, berkata, "Saudara Feng, Anda akhirnya berhasil menembus peringkat kedua. Namun, Suir akan memberi Anda beberapa saran, jangan terlalu keras kepala. Setelah memasuki sekte, saya menyadari bahwa tempat kami memulai terlalu rendah dibandingkan dengan yang ada di sini. Apa yang ingin Anda katakan?" Zhao Feng memutuskan kalimatnya dan menjawab dengan wajah dingin. Zhao Sue memiliki sedikit kemarahan di wajahnya, tapi dia masih menggigit giginya dan berkata, "Saudara Feng, Suir akan menasihatimu sekali lagi, pergilah ke saudara Yijian dan berjanjilah pada dia. Dengan bantuannya, hanya dengan begitu Anda akan bergabung dengan sekte utama Zhao, dengan begitu Anda dapat menghindari masalah." Sumpah, Zhao Feng tertawa dingin. Dia tidak akan berjanji kepada siapapun sepanjang hidupnya. Zhao Yijian memiliki aura dingin dan sangat arogan. Setiap kali dia melihat Zhao Feng, itu dengan lubang hidungnya, seolah-olah dia terlalu tinggi dibandingkan dengannya. Melihat ekspresi Zhao Feng, Zhao Sue segera tahu, saat mereka tumbuh bersama, dia sangat memahami Zhao Feng. Zhao Sue berjalan kembali ke sisi Zhao Yijian dan menggumamkan sesuatu. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya, sampah tak berguna ini. Zhao Yijian berkata dengan suara dingin. Sampah yang tidak berguna. Alis Zhao Feng berkerut. Mungkin karena dia melihat Zhao Feng sangat enggan, tetapi Zhao Yijian terdiam dan dengan dingin berkata, "Aku pernah mendengar bahwa kamu jenius dari desa daun hijau. Namun, di sekte Zhao, Anda hanyalah serangga kecil. Kita akan bertemu di kontes family sparring dan aku akan mengalahkanmu hanya dalam satu gerakan. Seperti yang akan kukatakan, kita akan bertemu di kontes." Zhao Feng meludah dengan pahit dan kemudian berbalik ke perpustakaan seni bela diri. Dia tidak ingin terus berbicara, karena mereka terikat untuk bertarung 2 bulan kemudian, dan yang lebih kuat akan menang. Saat penglihatan Zhao Sue melewati Zhao Feng, itu berkedip sedikit. Pada titik ini, dia merasakan perasaan aneh dari Zhao Feng. Perasaan yang tidak bisa dia mengerti. Dia benar-benar berpikir dia baik. Zhao Yijian mendengus. Dia bahkan tidak menganggap Zhao Feng sebagai lawan yang serius. Pada murid luar sekte, mereka yang telah memasuki peringkat ketiga dari jalur bela diri tidak melebihi 60 orang, dan untuk peringkat ketiga dari ini, dapat dilihat bahwa dia memiliki beberapa keterampilan hebat di lengan bajunya. Zhao Sue menghela nafas dalam-dalam di hatinya, Zhao Feng baru saja menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Zhao Sue sangat memahami kekuatan Zhao Yijian. Beberapa dari peringkat ketiga bahkan tidak bisa memblokir satu gerakannya. Setelah beberapa saat, Zhao Feng datang ke halaman penting sekte, perpustakaan seni bela diri. Perpustakaan seni bela diri sangat penting bagi sekte tersebut, dan karena itu memiliki para tetua yang menjaganya. Murid cabang, penatua berpakaian putih di dalam perpustakaan seni bela diri melihat plat identitas Zhao Feng, dan mengerutkan alisnya. Penatua yang hebat, Zhao Feng memiliki wajah yang sopan, dia tahu kekuatan para tetua. Dari mata kirinya, dia merasakan kekuatan misterius datang dari sesepuh. Itu adalah lapisan aura merah, yang berada di antara darah dan kulit mereka, tetapi terus bergerak melalui pembuluh darah mereka, dan bisa menyerang kapan saja. Itu juga bisa menyerang melalui udara dan menghancurkan logam menjadi bubuk. Zhao Feng tahu bahwa sesepuh berpakaian putih telah mengembangkan kekuatan batin ke tingkat yang tinggi, itu bisa menghancurkan 100 dirinya dalam sekejap. Hanya mereka yang berada di peringkat keempat dari jalur bela diri atau lebih tinggi yang bisa memiliki kekuatan batin. Zhao Sue, Zhao Kun, pelajar bela diri ini tidak akan memiliki kekuatan batin. Zhao Feng membungkuk dan berkata, "Penatua, saya ingin pergi ke lantai 2 perpustakaan seni bela diri. Mencapai peringkat 2 di usia 14 tahun itu rata-rata. Namun, sebelum Anda menjadi murid batin, saya harus memberitahu Anda bahwa murid cabang dan murid utama memiliki perlakuan yang berbeda di perpustakaan seni bela diri." Kata tetua berjubah putih. Ketika Zhao Feng mendengar ini, dia berhenti sejenak, tetapi kemudian memikirkan aturan baru sekte dan segera mengerti. "Penatua, silakan lanjutkan." Zhao Feng tahu bahwa sebelum memiliki kekuatan absolut, dia tidak punya hak untuk membahas aturan. Penatua berpakaian putih berkata dengan wajah tanpa ekspresi, mereka yang memiliki peringkat 2 dari jalur bela diri hanya bisa memasuki lantai pertama perpustakaan seni bela diri. Lantai pertama perpustakaan seni bela diri memiliki banyak seni bela diri peringkat rendah, dan beberapa peringkat menengah. Murid sekte utama dapat memilih 2 seni bela diri peringkat menengah,
atau 4 seni bela diri peringkat rendah maksimal, dan batas untuk meminjam ini adalah 2 bulan. Murid cabang samping hanya dapat memilih 1 seni bela diri peringkat menengah, atau 2 seni bela diri peringkat rendah, dan batas waktunya adalah 1 bulan. Setelah mendengarkan aturan, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, junior ini mengerti. Murid cabang hanya memiliki setengah dari jumlah dan waktu dibandingkan dengan murid cabang utama. Oke, Anda bisa masuk sekarang, tetapi batas waktunya adalah setengah jam. Di bawah bimbingan tetua berjubah putih, Zhao Feng perlahan melangkah ke perpustakaan seni bela diri, tempat yang dia impikan untuk datang. Memilih keterampilan seni bela diri, 1. Perpustakaan seni bela diri adalah tempat penting dalam sekte tersebut. Ia memiliki koleksi berbagai keterampilan bela diri yang dikumpulkan selama ratusan tahun. Mereka digunakan untuk membantu orang-orang dari generasi selanjutnya dengan harapan mereka dapat memperluas keluarga. Biasanya, jumlah dan kualitas seni bela diri sekte menentukan seberapa kuat sekte tersebut. Zhao Feng ingat bahwa di desa daun hijau keluarga Zhao, bahkan tidak ada perpustakaan seni bela diri. Perpustakaan seni bela diri dibagi menjadi 3 lantai. Di lantai pertama ada sejumlah besar seni bela diri, tetapi kebanyakan dari mereka berperingkat rendah, dengan beberapa yang berperingkat menengah di sana juga. Lantai 2 tampaknya memiliki rahasia sekte dan teknik tradisional. Sebagian besar dari mereka adalah peringkat tinggi, bahkan ada beberapa peringkat puncak di sana. Namun, untuk memasuki lantai 2, seseorang harus setidaknya berada di peringkat keempat dari jalur bela diri. Dan lantai 3 hanya rumor, karena belum pernah dibuka. Namun, untuk Zhao Feng, lantai 2 dan 3 terlalu jauh, bahkan seni bela diri lantai 1 adalah sesuatu yang dia dambakan. Dia tidak memiliki latar belakang dalam sekte tersebut, dan seseorang tanpa latar belakang atau bakat luar biasa tidak dapat mengakses seni bela diri tingkat tinggi. Flaming Metal Fist yang dia miliki hanyalah seni bela diri peringkat inti, dan itu bahkan lebih lemah dari seni bela diri peringkat rendah. Namun, setelah menerobos ke peringkat 2 dari jalur bela diri, ia memiliki hak untuk memasuki lantai 1 dan memilih seni bela diri. Sekte Zhao, tidak mengherankan bahwa itu adalah salah satu dari 3 keluarga besar kota bulu matahari, yang menunggangi beberapa ratus keluarga lainnya. Zhao Feng melangkah ke lantai pertama, napasnya semakin cepat. Di lantai pertama, dia bisa melihat beberapa murid Zhao lainnya, tetapi mereka semua menggunakan waktu mereka untuk memilih keterampilan seni bela diri mereka sendiri. Menurut aturan, mereka yang memasuki perpustakaan seni bela diri hanya memiliki waktu setengah jam untuk memilih. Jadi semua orang yang memasuki perpustakaan seni bela diri tidak membuang waktu. Saya punya waktu setengah jam dan saya harus memilih seni bela diri peringkat menengah, atau 2 seni bela diri peringkat rendah. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan mengamati sepanjang rak buku. Lantai 1 perpustakaan seni bela diri memiliki beberapa ribu buku, dan setiap buku setebal setengah inci. Untuk menemukan 1 atau 2 seni bela diri dari jumlah yang begitu tinggi tidaklah mudah. Telapak pemecah batu, tinju naga marah, pedang petik daun, angin seperti kaki. Berbagai jenis keterampilan seni bela diri membuat mata Zhao Feng berubah warna. Suah, suah. Zhao Feng membalik halaman keterampilan seni bela diri ini dengan cepat ke halaman pertama. Seni bela diri ini biasanya memiliki ringkasannya di halaman pertama. Crazy Wing Blade seperti angin, kuat seperti kilat, menggunakan kecepatan untuk menang. Persyaratan minimum adalah peringkat 1 martial path, untuk melatih skill ini rata-rata. Peringkat rendah, tinju naga marah dapat meningkatkan kekuatan pembudidaya, dapat menempatkan semua kekuatan menjadi 1 serangan. Persyaratan minimum adalah peringkat kedua dari jalur bela diri, untuk melatih keterampilan ini cukup sulit. Peringkat puncak peringkat tengah, Wind Like Foot skill pertarungan jarak dekat yang menggunakan kecepatan untuk menang. Ketika dilatih secara maksimal, bisa melawan banyak orang dan tidak kalah. Persyaratan minimum adalah peringkat 1 dari jalur bela diri, tetapi membutuhkan pemahaman tingkat tinggi. Peringkat tengah, pasir logam meningkatkan pertahanan tubuh. Di bawah aktivasi penuh bisa head-to-head dengan lawan peringkat yang sama. Seseorang yang dapat melatihnya ke tingkat tinggi dapat menggunakan tubuh mereka dan bertarung melawan pedang dan pedang. Persyaratan minimum adalah peringkat kedua dari jalur bela diri dan membutuhkan kekuatan kemauan yang tinggi. Peringkat tengah, keterampilan perpustakaan seni bela diri lebih kuat dari keterampilan peringkat inti sejauh ini, seperti yang diharapkan. Zhang Feng sangat senang, dan keterampilan yang dilihatnya sebagian besar adalah keterampilan tingkat menengah. Setelah hanya melihat-lihat puluhan buku, hatinya sudah tergerak beberapa kali. Namun, perpustakaan seni bela diri memiliki batasan. Dia hanya bisa mengeluarkan 1 seni bela diri peringkat menengah. Jika saya hanya bisa mengambil beberapa maka itu akan bagus. Titik. Zhao Feng merasa tidak mau dan berpikir itu tidak adil, murid cabang hanya dapat memilih 1 seni bela diri menengah sedangkan murid utama dapat memilih 2. Untuk meningkatkan kecepatannya dalam memilih,
Zhao Feng mulai menggunakan mata kirinya. Dengan mata kirinya, kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali. Suah suah suah. Mata kiri Zhao Feng menggunakan kecepatan luar biasa untuk melihat melalui seni bela diri ini. Dia hanya membutuhkan satu pandangan untuk memahami semuanya. Melihat lebih dari 30 buku, Zhao Feng sepenuhnya menghafal isinya dan membandingkannya satu sama lain. Ketika dia telah memindai lebih dari 50, Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak benar, Zhao Feng tiba-tiba membeku. Dia kembali ke ingatannya tentang buku-buku lain. Di benaknya muncul isi buku dan tidak ada satu kata pun yang salah. Ini, Zhao Feng merasa dirinya gemetar karena kegembiraan. Setelah menyatu dengan mata kiri, ingatan Zhao Feng juga meningkat. Bisa dikatakan bahwa dia hanya perlu melihat sesuatu sekali dan tidak akan pernah melupakannya. Apalagi saat dia mengaktifkan mata kirinya, isi buku-buku itu seolah-olah terbakar di benaknya. Zhao Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencapai kekuatan tidak pernah lupa. Ada banyak rumor tentang para jenius di benua bunga Azure, dan tidak pernah lupa adalah salah satu atribut yang mereka miliki. Namun, tidak pernah lupa bagi kebanyakan orang adalah ingatan mereka bagus. Mereka hanya perlu membacanya sekali dan akan mengingat 80-90% isinya. Namun, dibandingkan dengan tidak pernah melupakan Zhao Feng, miliknya jelas jauh lebih kuat. Dia benar-benar tidak bisa melupakannya. Dengan kekuatan ini, di perpustakaan seni bela diri, itu berarti Zhao Feng bisa mengeluarkan beberapa lagi buku. Cepat, cepat, cepat. Zhao Feng tampak bersemangat dan mulai menghafal semua buku yang dia bisa. Suah suah suah. Konsentrasinya menjadi maksimal saat dia membalik halaman segera setelah dia membacanya. Selama isinya dilihat oleh mata kirinya, tidak masalah apakah itu kata-kata atau gambar, dia menghafal semuanya. Zhao Feng hanya butuh 20 napas waktu untuk sepenuhnya mengingat sebuah buku dengan 50 halaman. Hahaha, jangan pernah lupa. Bagus. Zhao Feng merasa baik, tetapi dia tampak lebih gila saat dia mengobrak-abrik buku. Tindakannya jelas menyebabkan beberapa murid lain menoleh. Saya pikir orang ini sudah gila. Mungkin ini pertama kalinya dia masuk dan dia terlalu bersemangat. Beberapa murid melihat tindakan Zhao Feng dan menggelengkan kepala. Waktu berlalu dalam sekejap. Dari setengah jam telah berlalu. Zhao Feng menghela nafas panjang. Ia merasa lelah, tapi tetap tidak bisa menghentikan kegembiraan dalam dirinya. Pada titik ini, dia telah mencuri lebih dari 100 buku seni bela diri. Seni bela diri ini sebagian besar adalah seni bela diri tingkat menengah. Itu termasuk keterampilan fis, keterampilan palem, keterampilan pedang, keterampilan pernapasan, keterampilan gerak kaki, keterampilan pertahanan dan banyak lagi. Karena Zhao Feng terus menggunakan mata kirinya, pikirannya menjadi lelah. Selanjutnya, mata kiri Zhao Feng mengamati sekeliling dan mendarat di atas sebuah buku seni bela diri tua. Alasan mengapa dia berhenti di sini adalah karena Zhao Feng merasa bahwa materi buku ini berbeda dari yang lain. Zhao Feng mengambil buku ini dan di atasnya ada 3 kata feri terapung ringan. Dia membalik ke halaman pertama. Seni bela diri kelas tinggi feri terapung ringan, dapat membuat pembudidaya bergerak melalui salju tanpa meninggalkan bekas, dapat hanyut menyeberangi sungai dan membuat orang merasa seperti burung. Ketika dilatih cukup tinggi, orang tersebut dapat melompat ganda dan bahkan terbang untuk saat-saat singkat. Persyaratan minimum adalah peringkat kedua dari jalur bela diri dan untuk melatih keterampilan ini sangat sulit. Selain itu, kekuatan batin akan meningkatkan kekuatan. Mencapai alam tertinggi akan membuat seseorang menjadi yang tercepat dari semua orang di bawah peringkat ke-7 dari jalur bela diri. Tinju Zhao Feng berpikir bahwa ini hanya keterampilan gerak kaki biasa, tetapi setelah dia melihat lompatan ganda, dan ditambah dengan kekuatan batin, matanya berbinar. Lompatan ganda melebihi batas seni bela diri peringkat menengah, bahkan beberapa peringkat tinggi tidak bisa melakukan itu. Selain itu, kekuatan batin berarti bahwa keterampilan ini cocok untuk seniman bela diri di atas atau di peringkat keempat dari jalur bela diri. Dan bagian yang paling luar biasa adalah mencapai ranah tertinggi akan memungkinkan orang tersebut untuk memiliki kecepatan tercepat dari semuanya di bawah peringkat ke-7 dari jalur bela diri. Sungguh berlebihan, bahkan beberapa seni bela diri peringkat puncak tidak akan memiliki keberanian untuk mengatakan ini. Mata Zhao Feng bersinar dan tanpa ragu-ragu, dia mulai membaca isi dari Lively Floating Fairy. Dia memiliki pertanyaan di hatinya, mengapa keterampilan yang begitu kuat diletakkan di lantai bawah? Dan mengapa tidak ada yang mempelajarinya? Segera, Zhao Feng menemukan alasannya. Setelah membalik ke buku, kata-katanya mulai kabur. Alasan utamanya adalah karena buku itu terlalu tua, dan buku itu mulai berjamur. Artinya, buku ini hanya memiliki isi aslinya. Sangat disayangkan. Zhao Feng sangat kecewa. Namun, dia tidak menyerah dan terus menggunakan mata kirinya pada kata-kata yang kabur.
Menggunakan semua kekuatannya di mata kirinya, Zhao Feng hampir bisa melihat kata-kata di bawah cetakan, ini sudah melebihi penglihatan manusia normal setidaknya 20-30 kali. Setelah membaca 1-2 halaman, Zhao Feng merasa pikirannya lelah dan mata kirinya terasa seolah-olah tidak ada kekuatan yang tersisa di dalamnya. Jika saya mengambil ini kembali, saya perlahan bisa membaca semua isinya nanti. Zhao Feng berpikir sampai di sini, dan kemudian membawa Lily Floating Fairy keluar dari lantai 1 perpustakaan seni bela diri. Fairy terapung ringan. Kamu mau buku ini? Penatua berjubah putih bertanya dengan alis berkerut. Ya, Zhao Feng dengan sopan berkata. Buku ini telah ada selama 1000 tahun dan ada bagian di dalamnya yang melebihi seni bela diri tingkat tinggi sejauh ini. Setelah berbicara sampai di sini, suara sesepuh berjubah putih itu berubah namun, hanya dari buku ini yang bisa dilihat. Catatan penting untuk sepenuhnya melatih keterampilan ini sangat sulit, bahkan beberapa jenius tidak dapat melakukannya. Bahkan jika mereka melakukannya, di bawah peringkat keempat dari jalur bela diri, potensinya dibatasi. Akhirnya, tetua berjubah putih memperingatkan saya akan menyarankan Anda untuk mengganti buku, atau Anda tidak akan pernah menembus peringkat keempat dari jalur bela diri dan menjadi seniman bela diri sejati. Terima kasih tetua atas peringatanmu, tetapi hatiku sudah diputuskan. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Melihat kepergian Zhao Feng, tetua berjubah putih menggelengkan kepalanya dan berkata, pemuda-pemuda ini saat ini semua mengambil buku dengan peringkat tertinggi. Dia percaya bahwa Zhao Feng tidak akan bisa sepenuhnya mempelajari Lily Floating Fairy, dan mundur selangkah, bahkan jika dia bisa, apa yang bisa dilakukan oleh buku seni bela diri sebagian. Meninggalkan perpustakaan seni bela diri, Zhao Feng kembali ke rumah. Duduk di tempat tidurnya, dia memejamkan mata, dan di dalam pikirannya isi sekitar 100 buku seni bela diri dengan cepat muncul. 5.